5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Kemarin banyak banget yang minta saya komen tentang pemukulan David yang dilakukan oleh Dandi, anak tolol itu, pengecut itu ya, yang beraninya keroyokan tersebut. Kenapa saya nggak komen? Oke, saya mau komen sekarang. Begini, tapi kita nggak mau ngurusin itu dulu. Saya mau ngurusin dulu kamu ya, sama anak-anak orang-orang kaya tersebut yang kerjanya cuma flexing-flexing doang. It's not your money, it's not your fucking money. Oke, bukan duit lo. Ya, jadi nggak usah belagu karena duitnya juga bukan duit lu, duit bapak lu itu yang lu posting-postingin, mobil lah, Rubicon lah apa. It's not your money, what you proud of? Lu bangganya buat apaan? Itu dulu aja deh kita bicara. Nanti gue mau bahas nih sampai belakang nih. Kenapa yang lebih parah lagi ada. Lu tahu Aska? Ini anak gua. Aska itu kalau kalian nggak tahu, Aska itu punya Rubicon. Aska tuh punya Rubicon. Seriously dia punya Rubicon. Gue beli Rubicon buat dia pakai. Ada supirnya buat dipakai. Pernah nggak lu ngeliat anak gua posting mobil Rubicon lagi duduk di depannya gitu? Pernah nggak lihat? Nggak pernah. Dia tuh pakai duitnya dia sendiri karena dia udah bisa kerja nyari duit sendiri. Dia punya jam tangan harganya 200 juta yang dia beli sendiri. Tapi targetnya sama dia katanya buat investasi. Pernah nggak lu ngeliat anak gue posting jam tangan gitu mahal-mahal gitu? Nggak pernah juga ya kalau bapaknya sering. Anak gua nggak pernah, jangankan posting, dipakai aja enggak. Itu Rubicon dipakai juga enggak sama dia. Dia kalau kemana-mana lebih baik diantar sama mobil biasa, Avanza gitu. Jam tangan nggak pernah dipakai gitu. Gelang yang dipakai Aska yang lu lihat di Instagram, yang tiap hari dipakai itu 70.000 beli di Tokped. Sumpah. Ini kenapa gua kesel? Gua ngajarin sama dia, gua ngajarin sama Nada dan sebagainya. Saya nggak suka ngeliat anak-anak kecil yang masih di bawah umur pakai baju-baju barang-barang branded yang duitnya bukan duit lu. Nggak pantas. Like seriously nggak pantas. Anda usaha juga enggak, tahu juga enggak. Oke lah orang tua mau bahagiain anaknya, oke, tapi kekecilan. Dan orang tua mau bahagiain anaknya terus anaknya nggak tahu perjuangannya. Anak gua itu mau beli barang 100.000 masih minta nanya sama gue loh. Ya, itu kan Aska. Oke. Tapi kalau anak orang kaya lainnya seperti apa? Ada Putri Tanjung. Putri Tanjung juga gak pernah nyomong-nyomongin kemana-mana tuh anaknya Pak CT loh. Gua kenal loh, pakaiannya sederhana, mobilnya biasa. Gak pernah tuh kayak begitu. Saya kenal dengan anaknya Jaksa Agung, Pak Burhanuddin. Wah, lebih sederhana lagi. Mobilnya aja kalau saya ngeliatin kadang-kadang agak kasihan. Lebih sederhana lagi. Kurangnya apa coba mereka? Sosmednya nggak pernah tuh saya ngeliatin pamer-pamer begitu. Jadi yang salah ini bukan karena lahir lalu punya jabatan lalu anaknya jadi kayak begitu, enggak. Ini yang salah orang tuanya nggak ngajarin anaknya dengan benar. Orang-orang kan bilang Aska, Putri Tanjung, anaknya Pak Jaksa Agung dan sebagainya itu udah nggak kaget dengan barang-barang mahal karena dari kecil hidupnya sudah enak karena dia mau apa aja juga ada, jadi nggak kaget. Kan gitu kan alasannya kan. Nah lu pikir anaknya Dijen Pajak gak cukup dari kecil gitu? Cukup. Bukankah bapak anda punya kekayaan 56 miliar yang ketahuan? Itu juga yang ketahuan. Gak mungkin soalnya yang gak ketahuan gak ada tuh gak mungkin. Kurang apa lagi? Yang salah bukan harta orang tuanya, tapi didikan orang tuanya. Didikan orang tuanya. Ya, ini sama kayak yang kemarin lagi viral. Sekarang ada anak SMP dikasih mobil ke sekolah berdua sama ceweknya di videoin. Goblok. Goblok. Yang goblok siapa? Orang tuanya. Kok bisa itu mobil dibawa? Orang tuanya dong. Tetap salah orang tuanya. Tetap salah pendidikannya. Lu mau sekaya apapun. Lu kalau norak, norak. Lu mau susah, norak, norak. Ini bukan masalah kaya atau miskin. Anak pejabat atau bukan. Lu norak. Udah gitu doang. Norak. Dan untuk Anda dan di orang kaya kok pakai mobil mewah platnya palsu. Masih takut sama tilang elektronik. Masih takut melanggar. Tapi ngancurin anak orang sampai koma nggak takut. Itu kan udah lihat videonya sendiri kan kayak gimana kan betapa sadisnya itu kepala sampai mental loh ya. Ini orang kaya, anak orang kaya ini nendang nginjek kepala David yang udah terbaring lemah sendirian kayak begitu. Tahu nggak kenapa? Anda umurnya lebih tua daripada korban. Gaya lu maco. Mobil lu Rubicon. Naiknya motor Harley. Sok jagoan bener. Terima laporan dari cewek lu langsung nyerang. Tapi nyerangnya bawa rombongan. Tahu kenapa? Karena Anda lemah. Karena apa? Orang gini.
Orang kenapa bisa gerudukan kalau ngelawan satu orang, atau kenapa bisa keroyokan kalau ngelawan satu orang? Karena you have a very low self-esteem. Low self-esteem. Dan harga diri lu rendah. Kalau gue mau berantem sama orang 1 lawan 1, gue di sekolah juga suka berantem. Aska tuh suka berantem 1 lawan 1. Apalagi Anda lebih tua. 1 lawan 1, jangan keroyokan dong. Tapi ini juga ya, ini juga penting. Ini ada satu hal. Inilah pentingnya buat siapapun, mau cowok mau cewek anaknya, untuk belajar bela diri. Nggak, ini seriously penting. Karena saya kalau ngelawan 3 orang saya berani. Mungkin nggak menang, belum tentu. Karena belajar bela diri belum tentu Anda bisa menang berantem. Tapi meminimalisir keadaan tergawatnya. Karena kalau saya ngelawan 3, yang pertama kali saya lakukan adalah saya maju dulu, seruduk dulu yang paling kecil, paling lemah, tak ambil buat tameng, dorong, lari, pukul, lari, serang yang paling lemah. Dan itu diajarin di ilmu bela diri. Ya, diajarin. Bisa menang nggak tahu. Tapi meminimalisir, at least. Ini cuma masukan doang ya buat Anda. Kalau punya anak, ajari anak Anda bela diri. Karena saya yakin tuh yang keroyokan seperti itu nggak pernah tahu bela diri. Nggak ada bela diri ajarin keroyokan tuh, nggak ada. Banci, Anda tahu nggak lo? Banci aja nggak keroyokan kalau main. Nah, David ini sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kita doakan supaya David cepat pulih kembali. Lu tahu apa yang dialami David nggak? Gue emosi, gue tuh emosi kalau ngeliat ada orang ribut keroyokan tuh emosi gue gitu loh. Maksudnya, kok Anda selemah itu sih gitu? Berantem sama anaknya jauh lebih kecil dari Anda, tapi Anda keroyokan, kan tolol kan? Bukan tolol lagi, bukan cowok dong. Udah tolol, banci lagi gitu ya. Terus self esteem lu rendah gitu. David ini mengalami diffuse axonal injury. Tahu apa itu diffuse axonal injury? Ini saya jelasin dikit ya. Ini disebut dengan cedera aksonal diffus kalau bahasa Indonesianya. Ini cedera otak traumatis. Ya. Jadi ini tuh cedera yang biasanya diakibatkan karena benda tumpul. Jadi kalau kepala lu dihajar pakai linggis gitu ya. Atau kadang-kadang orang kalau ketinju dengan keras sekali itu otak getar. Otak getar. Dan fungsi otaknya kena. Dan ini diteliti ada 64.000 kematian gara-gara begini di Amerika Serikat tahun 2020. Makanya nih Aska nih, dia kalau lagi sparring dan sebagainya, pakai headgear dan sebagainya, begitu udah kepukul keras sampai dia KO dan sebagainya, berapa hari atau seminggu nggak boleh latihan lagi. Setelah itu baru latihan. Harus istirahat dulu. Karena otaknya getar. Nah, David ini lebih parah lagi. Dia tuh terjadi robekan ya, serabut saraf yang disebut akson. Nah, cedera ini terjadi kan otaknya gesernya cepat tak gitu di dalam tengkorak. Jadi sarafnya merenggang terus sobek. Nah, ini nggak main-main loh. Ini tuh nggak main-main. Kerusakannya banyak sekali dan nantinya amit-amit ini bisa mengganggu kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Bisa cacat orangnya. Anda tahu nggak itu? Terus Anda ditangkap, gaya Anda masih nongak-nongak begitu, masih sombong-sombong begitu. Orang yang Anda pukulin mungkin nanti kognitifnya berubah. Tapi Anda seperti itu, masih kayak gitu. Waduh. Saya lagi gembar-gembor di mana-mana, bekerja sama dengan tentara supaya dapetin anak muda yang bersemangat, yang bisa bela negara, bisa menunjukkan kemampuannya, kekuatannya dan sebagainya. Tuh saya ngeliat anak kayak kamu. Nggak takut, saya sama bapak kamu juga saya nggak takut. Saya ngeliat anak kayak kamu, sampah. Dan gara-gara apa? Gara-gara cewek. Terus yang lucunya lagi, ceweknya juga psikopat. Itu kejadian mengerikan loh. Saya ngeliat aja, shit. Saya ngeliat aja begitu loh. Itu cewek bisa videoin. Bisa nontonin. Jadi ceweknya psikopat, cowoknya tolol. Iya kan? Terus sempat selfie katanya. Waktu Davidnya terkapar. Biar apa? Merasa berkuasa. Makanya Abraham Lincoln mengatakan tuh ya, kasih kekuasaan, kita tahu sifatnya seperti apa nanti. Karena bapak lu pejabat.
Gara-gara itu bapak lu dicopot. Terus pejabat-pejabat lain gitu ya, ada yang bersih, kena semuanya. Bu Sri Mulyani ngeluarin siaran pers, mengecam tindak kekerasan dan gaya hidup mewah dan suka pamer para pegawainya. Ini banyak sekali. Nah ini juga yang saya nggak setuju nih. Ini saya nggak setuju nih. Sekarang di mana-mana diminta supaya tidak mengeluarkan gaya hidup mewah dan suka pamer, supaya tidak ditunjukkan, ya, mengecam tindak kekerasan, mengecam gaya hidup mewah dan suka pamer, ya, di instansi semua. Ini salah loh. Kalau mengecam gaya hidup mewah dan suka pamer, yang dikecam itu gaya hidup mewahnya dan suka pamernya, itu udah salah menurut saya loh ya. Mengecam gaya hidup mewah dan pamer itu artinya lu punya kekayaan yang banyak, nggak tahu duitnya dari mana, padahal gaji lu nggak segitu, lu punya itu semua, mungkin dari korupsi, mungkin dari uang rakyat dan sebagainya, tapi lu nggak pamerin. Tapi duitnya ada. Yang benar bukan begitu, yang benar adalah bekerja dengan halal, cari duit yang halal. Bangganya apa sih kalau Anda kaya tapi dari nipu orang lain atau ngambil hak orang lain, bangganya apa sih? Nggak ada bangganya Anda. Nggak ada bangganya. Gara-gara ini kejadian begini, orang-orang nanti jadi malas bayar pajak. Gimana coba? Terus yang dikejam gaya hidup mewahnya. Yang dikejam jangan pamer. Ya itu artinya nyolong deh sana gitu. Nyolong-nyolong. Tapi jangan kasih lihat orang-orang. Gitu dong. Ini aja udah salah. Tapi udahlah. Ya, kita ngomong panjang lebar begini juga, kejadian begini akan terulang-ulang lagi. Ini pola didik yang tidak benar. Jadi gini, bro, sok jagoan lu itu, gaya sok jagoan lu itu, ngebuat orang-orang sekarang nggak ikhlas bayar pajak. Lu tahu dong netizen Indonesia, ya kan? Jangankan sosmed Anda atau sosmed pacar Anda, keluarga besar Anda direview sama netizen satu persatu se-Indonesia. Belum pernah ngerasain social judgment ya? Belum pernah ya? Kalau saya udah sering soalnya. Nah kadang saya nggak merasa bersalah, saya biarinin aja. Anda gimana? Dan beritanya nggak heboh di Indonesia loh. Beritanya heboh internasional. Udah tersiar di mana-mana. Hebat. Yang dilihat dari negara luar kayak lu. Ya sekarang udah berbaju orange, ya kan? Udah diserahkan ke pihak yang berwajib. Mudah-mudahan dapat hukuman yang setimpal. Ya. Begini, jangan sampai Anda itu melakukan sesuatu karena emosional, gara-gara cewek lagi, gara-gara pacar lagi, gara-gara cinta lagi, cinta buta. Terus Anda jadi melakukan hal seperti itu. Itu lebih tolol lagi. So, at least that's my sign of my thought. Sekali lagi cepat sembuh David. Dan mudah-mudahan kasus ini bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Dan benar, mau tahu sifat dan karakter seseorang, kasih dia jabatan. Kita tahu sifat dan karakter dia seperti apa. Tuh, cara melihat orang yang benar. Dan buat kalian anak-anak muda, saya udah hampir 50 tahun. Generasi saya beda dengan generasi Anda. Jangan tolol. Jangan banyakan main sosmed, terus ikutan tolol. Kurang tolol apa coba? Ngelakuin seperti itu, di videoin tuh kurang tolol apa? Ya. Anda terlalu comfort. Remember one thing. Growth never happen in the comfort zone. Let's close. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.